Nah, untuk selanjutnya kita akan melakukan pengujian one way ANOVA. Di sini sudah terdapat data dari one way ANOVA ke variable view. Untuk value-nya di sini kita kasih 1 pasien peminum obat X, 2 peminum obat Y, 3 pasien peminum obat Z. Kemudian untuk tipenya kita beri numerik. Data view-nya kita ke analyze, compare means ke one way ANOVA. Di sini untuk tekanan darah kita pindahkan ke dependent list dan kelompok pasien ke vektor. Kita ke post hoc untuk mencentang Bonferroni dan 2K. Continue ke option untuk centang descriptive dan homogeneity of variance. Kita continue, kita klik OK. Nah, di sini sudah keluar hasil outputnya. Dapat kita ketahui bahwa masing-masing kelompok pasien peminum obat X, Y, Z terdapat 7 sampel pasien dengan total 21. Dan untuk test of homogeneity-nya di sini yang menjadi patokan adalah sig 0,708 yang berarti lebih dari 0,05, bahwa kita dapat melakukan pengujian dengan lanjut. Pada tabel ANOVA ini sig-nya 0,001, artinya di bawah 0,05. Dapat diasumsikan H1 diterima, yaitu rata-rata tekanan darah orang peminum obat X, Y, dan Z adalah tidak sama atau ada perbedaan. Kemudian di tabel post hoc test pada multiple compressions-nya, di sini kita ingin mengetahui variabel mana yang memiliki perbedaan yang signifikan dengan ditandai simbol bintang. Di sini dapat ada keterangan bintang, the mean difference is significant at the 0,05 level. Di sini dapat kita ketahui bahwa pasien peminum obat X yaitu 125 dengan pasien peminum obat Y 125. 125 dikurang 125 adalah 0. Artinya signifikan dibanding dengan peminum obat Z karena Z-nya ini 152. Jadi 125 dikurang 152 adalah minus 27,143. Begitu halnya dengan yang lainnya. Nah, untuk tabel ini kita mengetahui kelompok sampel tersebut masuk ke kolom mana saja. Di pasien untuk peminum obat X dan Y karena mereka sama 125 maka dikelompokkan di kolom 1. Sedangkan kalau pasien peminum obat Z dia 152 tersendiri, berarti dikelompokkan ke kolom 2. Kita akan melakukan pengujian ANOVA 2 arah atau two-way ANOVA. Di sini kita ingin melihat pengaruh dari gender dan pendidikan terhadap nilai ujian statistik bisnis. Ke variable view untuk melihat value-nya di sini 1 untuk laki-laki, 2 perempuan, kemudian 1 SMP, 2 SMA, 3 S1. Tipenya numerik semuanya. Pertama-tama kita ke analyze, kemudian ke general linear model, ke univariate. Untuk ujian kita pindahkan ke dependent, gender, dan pendidikan kita pindahkan ke fixed factor. Kita pindahkan dan setelah itu kita ke plot adalah 55. Klik OK. Gender kita pindahkan ke horizontal axis dan pendidikan ke dari 10 mahasiswa. Separate line. Kemudian untuk nilai sig-nya adalah 0,121 yang mana lebih daripada 5%. Yang berarti itu kita H0 diterima atau rata-rata sama dengan nilai acuan. Di sini pendidikan kita pindahkan ke selanjutnya kita melakukan pengujian to sample t-test atau independent t-test. Di sini saya sudah mengimpor datanya dan kita centang di SPSS. Pertama kita analyze, lalu kita ke option, kemudian di option di sini kita pindah kelompok centang, maksud saya kita centang descriptive statistik dan untuk homogeneity test. groupsnya
Kita klik continue. 1. Untuk mahasiswa yang Yaitu mengikuti kita praktikum statistik dengan rajin. 2. Mahasiswa yang hanya mengikuti ujian statistik kita tanpa tunggu praktikum dengan hasil rajin. output Kita klik OK. dari two-way ANOVA. Kita tunggu outputnya sampai Nah, di sini muncul. dapat kita ketahui bahwa Di sini sudah untuk gender muncul outputnya. laki-laki terdapat 18, perempuan 22, untuk pendidikan untuk SMP masing-masing ada kelompok 8, terdapat 15 SMA sampel 20, dan S1 ada 12. rata-ratanya ini berbeda. Setelah Selanjutnya itu kita akan kita ke ke independent sample sini test. dulu. Dalam uji ini untuk signifikan F yaitu bernilai 0,582 yang berarti Kita lebih ke besar left dari 5% atau test of 0,05. equality Maka kita of error melihat variance. signifikannya di Di sini equal bisa kita variance lihat assume. Jadi signifikannya untuk hipotesis yaitu variance H0 diterima. 0,518, Kemudian untuk melihat yang mana lebih besar signifikasi dari T, 0,05. kita lihat pada Artinya kolom variance-nya itu significant. sama, Di maka situ terdapat kita dapat 0,022 yang melanjutkan untuk berarti lebih membaca kecil tabel dari selanjutnya. 0,05 atau 5%. Maka H0 ditolak dan HA diterima, yaitu kedua kelompok memiliki rata-rata yang berbeda. Nah, dapat dilihat kita juga di memakai grup dependent variabelnya statistik. yaitu ujian. Di situ terdapat Kita lihat di sini 82,27 signya dan 0,0 88,60 yang pada artinya corrected berbeda. modelnya. Nah, Signya kemudian 0,00 kita melakukan yaitu kurang pengujian dari to sample t-test 0,05. atau pirate Artinya model t-test. tersebut Di tuh sini saya valid sudah dan dapat mengimpor digunakan. datanya ke dalam Untuk SPSS. sig Langkah gender pertama di yang akan sini kita lakukan adalah 0,005, kemudian pendidikan kita ke 0,00 dan analyze, interaksi kemudian gender compare dengan means pendidikan ke pirate sample adalah t-test. 0,003. Pindahkan berat sebelum Artinya ke di sini tuh variabel ada yang pertama, kurang dari kemudian 0,05, berat ada yang pas juga sesudah dari ke 0,05. variabel 2. Ini tuh berpengaruh, variabel tersebut Selanjutnya ini kita berpengaruh klik terhadap dependent variable. Tunggu hasil outputnya sampai keluar. Di sini Nah, outputnya sudah keluar. Gimana kita melihat di sini bahwa kita variabel bisa ini tuh melihat sangat berpengaruh. untuk Kita lihat masing-masing kelompok ada 16 deskriptif relawan dan statistiknya. rata-rata berat Di sini sebelum itu untuk 66,81 laki-laki, dan rata-rata gender laki-laki berat pada pendidikan sesudahnya itu SMP ada dengan rata-rata 32,43. 62,84. Sedangkan Di sini terdapat pada perbedaan SMA-nya dari 66 dia ke memperoleh 61, rata-rata yang mana 46,60, obat kemudian tersebut S1 berhasil untuk 77,83. menurunkan berat badan. Dapat disimpulkan semakin untuk laki-laki di sini semakin tinggi Selanjutnya pendidikan kita maka ke rata-ratanya itu tabel pirate meningkat. sample test. Di sini Sedangkan kita lihat yang perempuan. pada Untuk tabel pendidikan pirate SMP sample test, rata-ratanya di kanan 68, pojok bawah itu SMA terdapat 65,13 dan S1 signya 69,67. berarti di Untuk bawah perempuan 5%, ini atau bisa kita lihat didesimalkan tidak ada menjadi kenaikan yang signifikan 0,05. atau Dapat rata-ratanya ini disimpulkan sama bahwa ada perbedaan 6,666, sebelum dan sesudah berbeda diberi dengan obat. laki-laki. Selanjutnya kita ke multiple compression. Di sini sama seperti di one way. Untuk melihat apakah ada perbedaan signifikan di tiap kelompok atau tidak, terdapat ada tanda bintang. Berarti itu ada perbedaan yang signifikan dari pendidikan SMP, SMA, SMP S1, SMA SMP, SMA S1, S1 SMP, S1 SMA. Nah, kemudian untuk tabel ujian ini bahwasanya rata-rata SMP ini terdapat di kolom 1 dengan 36,88, SMA yang jumlah 20 dengan kolom 2, di kolom 2 maksudnya, di kolom 2 rata-rata 60,50 dan S1 73,75 di kolom 3.
Kemudian, untuk menguji kualitas data apakah valid atau tidak dengan melakukan uji validitas dan reliabilitas. Di sini saya sudah mengimpor datanya. Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah kita klik analyze ke scale dan reliability. Kemudian untuk B, untuk kode variabel kemandirian belajar, kita pindahkan ke items, klik statistik dan centang scale if item delete. Continue. Oke. Nah, kita ulangi untuk M dan W. Kita analyze sama seperti tadi, scale, reliability, dan kita reset dulu. Kemudian kita masukkan untuk motivasi berprestasinya ke items, statistik, scale if item delete, continue, dan oke. Sama analyze scale, kita reset dulu. Kemudian sekarang terakhir adalah W, yaitu prestasi praktikum software SPSS. Kita statistik ke scale if item delete, continue, dan oke. Nah, di sini outputnya sudah muncul ya. Sudah muncul semuanya. Suatu data valid atau tidak, kita perlu melihat corrected total correlation. Di sini jika total correctednya lebih dari 0,3, maka data tersebut valid. Nah, variabel kemandirian belajar ini datanya valid ya, karena semua datanya ini lebih dari 0,3, 0,617, 0,616, 427, 313, 611, 0,547. Selanjutnya, apakah valid itu reliable? Di sini kita melihatnya dengan Cron batch alpha. Di Cron batch alpha pada variabel